Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang sub daripada rukun yang kedua, yaitu tentang rukun bagaimana membaca Al-Quran itu dengan kaidah bahasa Arab yang fasih, di mana di dalam sub-sub ini akan dibahas di antaranya adalah tentang makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf Al-Quran, tempat-tempat duduknya huruf Al-Quran, tempat tinggalnya huruf Al-Quran. Di dalam pembahasan ini ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah makhraj al-jawf. Makhraj al-jawf. Yang kedua makhraj al-halq. Yang ketiga makhraj al-lisan. Yang keempat as-syafatan atau as-syafatain. Dan yang terakhir, yang kelima adalah makhraj al-khayshum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makhraj al-jawf, huruf Al-Quran yang keluar daripada al-jawf. Al-jawf itu artinya rongga mulut. Jadi huruf-huruf yang keluar daripada rongga mulut seseorang. Rongga yang lain bukan tidak berfungsi. Rongga hidung berfungsi juga, akan tetapi lebih dominan kepada rongga mulut. Ini disebut dengan makhraj al-jawf. Hurufnya ada 3. Yang pertama adalah alif mad atau alif al-maddiyah, huruf alif yang berfungsi sebagai tanda panjang. Yang kedua al-waw al-maddiyah, yaitu huruf waw yang berfungsi sebagai tanda panjang. Yang terakhir, yang ketiga adalah al-ya al-maddiyah, yaitu huruf ya yang berfungsi sebagai tanda panjang. Al-alif al-maddiyah itu yang pertama, yaitu huruf alif yang mana sebelum huruf alif itu ada huruf yang berbaris fathah atau baris atas. Contohnya maliki, maliki. Kalimat maliki di mana huruf mim berjumpa dengan alif, ma panjang 2 harakat. Huruf yang dibaca dengan ma dengan panjang itu adalah huruf yang makhrajnya itu keluar daripada rongga mulut panjang. Maliki. Yang pertama alif al-alif al-maddiyah. Yang kedua al-waw al-maddiyah, yaitu huruf waw yang mati tentunya, yang mana sebelum huruf waw itu ada huruf
yang berbaris dhammah, huruf yang berbaris depan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah kalimat yuqinun. Yu dan nun itu adalah dua huruf yang mana keluarnya dari rongga mulut. Panjang, yu dua harakat, nun itu boleh dua, maksimalnya 6 harokat. Saya ulangi, yuqinun. Huruf yang panjang itu keluarnya dari rongga mulut. Yuqinun. Kita ambil satu bukti dominan dari rongga mulut itu. Buktinya ketika kita tutup hidung kita, rongga hidung atau lubang hidung kita tutup, kemudian kita ucapkan hurufnya itu, dia tidak berpengaruh kecuali sedikit saja. Yuqinun. Itu menunjukkan bahwa rongga mulut itu lebih dominan. Makanya dia disebut dengan al-jawf, makhraj al-jawf, huruf yang keluar dari rongga mulut. Yang ketiga adalah al-ya al-maddiyah, yaitu huruf ya yang mati, di mana sebelum huruf ya mati itu ada huruf yang berbaris bawah, yang berbaris kasroh. Contohnya miqata, miqata. Huruf mim baris bawah berjumpa dengan huruf ya, mi panjang, mi itu keluar dari rongga mulut. Miqata. Tidak boleh lebih dominan rongga hidung, umpamanya miqata, nggak boleh, karena dia bukan huruf yang keluar dari rongga hidung, akan tetapi dominan daripada rongga mulut. Secara sederhana, makhraj al-jawf ini disebut juga dengan mad asli yang 3. Mad asli. Huruf alif sebagai tanda panjang, huruf waw mati sebagai tanda panjang, huruf ya mati sebagai tanda panjang, itu disebut juga dengan mad asli. Mad asli yang 3. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membaca Al-Qur'an, apabila mad asli atau makhraj al-jawf ini dikuasai, ini akan menjadikan seseorang itu kemudian mampu membedakan mana huruf yang panjang, mana huruf yang pendek. Sehingga dengan pengetahuan akan makhraj al-jawf ini atau mad asli yang 3 ini akan menjadikan seseorang itu bacaannya kemudian bagus. Hadirin hadirat mukmin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian akan memberikan contoh bagaimana makhraj al-jawf ini kemudian berfungsi membaguskan bacaan Al-Quran seseorang. Pada pertemuan yang singkat ini kita akan membaca Suratul Fatihah, di mana surah ini diturunkan oleh Allah di Makkah Al-Mukarramah. Kita akan memberikan contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم